Hikmah berikutnya di antara hikmah dari musibah atau bencana adalah kafaratun lidzunub, untuk menghilangkan dosa-dosa. Dan ini sudah perkara yang sama-sama kita ketahui ya, bahwasanya musibah itu menghilangkan dosa-dosa jika seorang bersabar menghadapinya. Bahkan musibah yang sepele, yang mungkin cuma demam atau musibah yang sepele, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min hammin wala wasabin wala nasabin wala ghammin wala hazanin wala adan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan berbagai macam musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wasabin wala nasabin, sakit menggugurkan dosa-dosanya. Nasab, keletihan. Ya, keletihan itu dianggap oleh syariat sebagai suatu musibah. Kerja sampai capek, ya, itu keletihan. Kalau dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala, keletihan yang dia rasakan itu nasab, capek cari kerja, capek cari duit, capek mikir ini, capek mikir anu, dia juga dapat pahala. Wala nasabin, ya. Kemudian apa? Wala ghammin wala hazanin. Gham, kegelisahan, ya. Kegelisahan, gundah gulana, bingung apa ini yang pun dilakukan, enggak jelas kondisi, sampai kapan begini. Itu kita alami. Sampai kapan pandemi? Semua orang bertanya. Sampai kapan pandemi? Ya. Ada vaksin. Vaksin sampai kapan mau divaksin? Tiap tahun vaksin. Pengaruhnya seperti apa? Serba vaksin terus timbul lagi. Efeknya bagaimana? Banyak pertanyaan kegelisahan yang ada dalam hati setiap orang. Kita bicara ini, kita tidak bicara musibah besar seperti gempa bumi yang seperti dialami oleh sebagian saudara kita, kemudian tsunami. Ini pandemi ini sebenarnya tidak sebesar itu, tapi kita merasakan semuanya yang namanya gelisah, kekhawatiran, wala hazanin, kesedihan, kesedih dengan usaha yang jatuh, yang kolaps, ada yang keuntungannya menjadi berkurang 70%, dan macam-macam ya yang dialami oleh saudara-saudara kita, dialami oleh sebagian kita di musim pandemi ini. Wala hazanin, wala azan, dan tidak ada gangguan yang mengganggunya. Ada orang menyindirnya, mencibirnya, ada orang mengambil hartanya, ada orang menipunya, ya. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi segala musibah, segala bencana, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Di antaranya demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Janganlah engkau mencela demam. Ya, aduh, apa ini demam begini kok enggak hilang-hilang, itu enggak boleh seperti itu, ya. Ini demam kok sudah minum ini enggak hilang-hilang, itu namanya mencela demam. Mencela penyakit. Ya. Karena Nabi mengatakan fa innaha tudhibu khataaya bani Adam, demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam, kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demikian dalam hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syauqah fama fawqa illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan musibah berupa duri, ya, atau yang lebih daripada itu, kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, ya. Jadi hukumannya sudah dicicil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah, sehingga di akhirat dia tidak punya dosa, ya. Dalam hadis, la yazalul bala, senantiasa musibah mengenai seorang muslim, menggugurkan dosanya sedikit-sedikit sampai dia berjalan di atas muka bumi, walaysa alaihi khati'ah, tidak ada dosanya sama sekali. Musibah silih berganti mengenai dia, ya. Dan dia selalu bersabar menghadapi itu semua, ya. Nabi SAW bersabda, inna idhamal bala ma idhamil jaza. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya bencana, musibah. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah beri musibah kepadanya. Dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Ya, banyak sekali kalau kita mau bicara bahwasanya ternyata musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Dan siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ini bergelimang dosa, ya. Pokoknya sejak mata melek, sudah buka medsos, sudah itu aliran dosa berjalan terus, ya. Sampai mau tidur aja masih murojaah medsos, ya. Bukan murojaah Quran, ya. Dari hari ke hari, ujung hari ke hari, itu aja yang kita isi dengan dosa.
Maka kalau kita dikasih musibah kita bersabar ya. Mau apa kita mau kena musibah, mau marah-marah juga musibahnya nggak hilang. Tinggal kita hadapi ya. Mau sabar atau tidak. Kalau sabar dosa-dosa dikurangi, kalau nggak bersabar tambah banyak dosa.